Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore semuanya untuk para mahasiswa yang dimanapun Anda berada ya. Di mata kuliah kita public speaking ini di pertemuan 5 di Prodi Komunikasi Penyiaran Islam ya, tantangan utamanya adalah bagaimana kemarin kita mengubah mindset kita. Nah, di pertemuan ini saya harap dari konsultasi kita, teman-teman sudah mulai muncul keberanian untuk berbicara di depan publik. Kita mulai masuk step materi tentang bagaimana memaksimalkan bahasa verbal, kata-kata yang keluar dari mulut kita. Dan juga bagaimana memaksimalkan bahasa nonverbal. Apa itu bahasa nonverbal? Bahasa dari tangan kita, dari wajah kita, dari ekspresi kita, dari volume kita ya, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, untuk itu ini ada survei menarik dari Albert Mehrabian dalam slide saya ini. Nah, teman-teman semuanya, para mahasiswa yang baik dan juga oke, kita bisa lihat ternyata kalau kita hanya memaksimalkan bahasa kata-kata atau verbal ya, tanpa ada ekspresi, tanpa ada intonasi, tanpa ada bantuan tangan, tanpa ada bantuan gerak tubuh kita, pemahaman audiens terhadap apa yang kita sampaikan sangat minim. Berapa persen, teman-teman? Betul, hanya 7%. Kata-kata itu gimana? Ya saya misalnya gini ya, tanpa intonasi, tanpa ada jeda, tanpa ada aksentuasi. Jadi sebenarnya saya ingin menceritakan hal-hal. Nah itu, teman-teman, ini bapaknya ngomong apa ya? Saya nggak dengar sama sekali apa yang disampaikan. Nah itu adalah bagian dari yang kita akan pelajari ini. Karena ada beberapa kasus, saya pun beberapa kali melihat pembicara yang hanya menggunakan kata-kata di setiap pidatonya. Maka kita lihat kanan kiri audiens, kok pada ngantuk ya? Apalagi khutbah Jumat. Karena tidak memaksimalkan intonasi, aksentuasi, dan lain sebagainya. Hanya 7% yang masuk kota audiens. Ini jangan sampai rugi kita. Selanjutnya kita akan memaksimalkan, yaitu tadi verbal, 3V namanya. Ini rumus Albert Mehrabian ya. V yang pertama tadi verbal, V yang kedua adalah voice, suara. Berapa persen mahasiswa? Betul, 38%. 38%. Suara kita besarkan atau kita kecilkan. Kecepatannya bisa cepat, bisa juga lambat. Nah, itu adalah bagian dari teknik kita memainkan voice kita. 38%. Tinggi sekali. Ya. Selanjutnya yang paling tinggi apa sih ini? 50 berapa persen? 55%. Betul. Apa itu? Yaitu tadi verbal sudah, voice sudah. Yang V yang terakhir apa? Visual, apa yang tampak oleh mata. Kalau voice tadi apa yang dirasakan, didengarkan oleh telinga. Nah, teman-teman yang bisa memaksimalkan voice, verbal, dan juga visual atau body language atau bahasa tubuh, maka akan dapat maksimal. Nah, poin pentingnya adalah banyak kita tidak menggunakan bahasa tubuh kita ini. 55% ini kita malu-malu menggunakannya. Jadi itulah yang disebut dengan kemampuan komunikator memaksimalkan kata-kata yang keluar dari pengetahuannya, dan juga tampak jelas artikulasi aksentuasinya, dan dia menggunakan bahasa tubuhnya untuk mempertegas apa yang dia sampaikan. Nah, begitulah para mahasiswa terkait verbal, nonverbal, dan lain sebagainya. Kita akan nanti di kelas mempraktekkan
tadi rumus 3V yang dirumuskan oleh Albert Mehrabian. Teman-teman akan berdiskusi melalui verbal, ingat hanya 7%. Teman-teman juga akan memaksimalkan voice-nya 38%. Dan teman-teman akan saya latih untuk menggerakkan bahasa tubuhnya. 1, 2, 3, misalnya cut, misalnya off, selesai. Itu adalah bagian cara kita menggunakan bahasa tubuh. Oke. Itu tadi teman-teman di pertemuan public speaking ini. Terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi, yang ingin betul-betul mengubah cara pandangnya terkait dengan public speaking. Saya doakan, saya berharap, dan tentu sebagai pengajar ini kalian akan jauh nanti akan menjadi orator-orator yang hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.